salam jumpa. Kali ini kita akan membahas tentang kesejahteraan psikologis pada anak sekolah dasar. Nah, sebelum kita membahas apa itu kesejahteraan psikologis dan hal-hal yang berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis anak, kita perlu memahami dulu apa itu kesejahteraan psikologis atau kesehatan mental gitu ya. Jadi seseorang dikatakan sehat secara mental ketika kondisi dia memiliki kondisi menyadari kemampuannya, kemudian dia juga bisa mengelola tekanan hidupnya, dia juga bisa bekerja secara produktif dan mampu berkontribusi kepada lingkungannya. Lalu bagaimana kesehatan mental pada anak sekolah dasar atau hal-hal apa yang kemudian uh, sebagai tanda bahwa seorang anak memiliki kesehatan mental yang baik. Yang pertama adalah dia mampu mengekspresikan emosinya secara sehat. Dia mengerti apa yang sedang dia rasakan, lalu dia juga paham bagaimana dia mengungkapkan perasaannya. Si anak juga merasa dicintai, kemudian merasakan rasa aman dan merasa diterima di lingkungannya. Lalu dia juga punya kemampuan menyelesaikan masalah-masalah sederhana yang dihadapi. Dia juga mampu berinteraksi positif dengan teman dan guru. Kemudian mampu berkembang sesuai dengan tugas perkembangan di usianya. Kalau di usia 6-12 tahun berarti tugas perkembangannya adalah bagaimana dia melatih kemandirian, berpikir secara logis, kemudian mengembangkan keterampilan bahasa, dan beberapa hal lainnya yang menjadi tugas perkembangan di usia ini. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental anak sekolah dasar yang pertama adalah lingkungan keluarga. Ini penting sekali, tempat di mana anak tumbuh pertama kali, berinteraksi pertama kali, maka biasanya kesehatan mental dipengaruhi oleh keterlibatan emosional orang tua, kemudian stabilitas rumah tangga. Jadi anak dengan rumah tangga yang stabil, dengan keluarga ayah ibu yang kemudian mampu mengelola emosi dengan baik, maka dia juga akan memiliki kesehatan mental yang baik. Begitupun sebaliknya, anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh konflik biasanya akan mengalami masalah kesehatan mental. Lalu kemudian di sekolah ini berkaitan dengan relasi dengan guru, bagaimana interaksi antara peserta didik dan guru atau pendidik sebagai pendidik ini berlangsung. Lalu bagaimana pengalaman belajar yang dia dapatkan, apakah pengalaman belajar itu bisa menumbuhkan apa namanya perasaan disupport, perasaan didukung, atau justru sebaliknya malah menimbulkan stres akademik pada anak gitu ya. Kemudian juga faktor tekanan akademik, ketidakmampuan dia untuk menghadapi tekanan akademik atau kemudian proses akademik yang justru membuat masalah pada kesehatan mental anak. Faktor teman sebaya juga sangat berpengaruh, di mana ketika anak merasa diterima atau tidak diterima di dalam suatu kelompok sosial, ini juga akan berpengaruh terhadap kesehatan mental mereka. Pola asuh, kemudian dukungan sosial, pengalaman stres atau trauma, misalnya ketika anak pernah mengalami kekerasan atau mungkin kejadian mengenai kehilangan atau konflik atau bencana, ini akan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan mental mereka. Lalu kemudian kondisi internal mereka sendiri, kepribadian mereka, kemampuan mereka meregulasi atau mengatur emosi, dan daya tahan mental mereka atau kemampuan resiliensi yang ada pada diri mereka. Kita akan bicara tentang bagaimana kemudian tanda-tanda anak mengalami kesehatan mental. Contohnya di domain emosional, apabila tanda ini muncul, maka ini perlu diwaspadai, di mana ketika anak merasa sering cemas, kemudian merasa sedih, mudah marah dan menangis tanpa sebab, ini tanda-tanda adanya indikasi masalah kesehatan mental. Kemudian masalah sosial, ketika anak mulai menarik diri, kemudian sulit untuk berteman, atau mungkin agresif, suka berkelahi. Nah, ini tanda yang perlu diwaspadai oleh guru dan orang tua. Kemudian
di perilaku, domain perilaku, anak apabila mengalami kesulitan berkonsentrasi, kemudian menolak untuk sekolah, atau mungkin terlalu pasif atau bahkan sebaliknya terlalu agresif, ini juga tanda yang perlu diperhatikan. Kemudian fisik, kalau misalnya ada anak yang sering mengeluh sedikit-sedikit sakit kepala, kemudian sakit perut dan lain sebagainya tanpa sebab medis atau dalam istilahnya kita sebutnya psikosomatis, ini adalah tanda yang perlu diperhatikan. Kemudian kelelahan, eh, kelelahan yang berlebihan, kemudian kesulitan untuk tidur atau gangguan tidur pada anak. Dari domain akademik, misalnya mereka juga mengalami penurunan prestasi, enggan mengerjakan tugas, kemudian menghindari aktivitas di kelas, menghindar dari kelas misalnya. Nah, ini sebagai guru, sebagai orang tua, kita perlu waspada dan perlu mengamati apakah tanda-tanda ini kemudian muncul pada anak kita. Kalau kita bicara tentang kesejahteraan psikologis atau konsep kesejahteraan psikologis anak, psychological well-being pada anak, kita lihat dari teorinya Riff, di mana uh, seorang individu yang dikatakan sejahtera secara psikologis, dia memiliki penerimaan diri yang baik, kemudian memiliki hubungan positif dengan orang lain, dia punya otonomi, mampu mandiri, bisa mengambil keputusan sendiri, kemudian dia juga memiliki kemampuan penguasaan lingkungan, kemudian punya tujuan hidupnya apa, dan bisa berkembang secara pribadi. Nah, kalau ke anak SD, berarti dia punya perasaan berharga dan bermakna, juga punya harapan, dia merasa bisa mencapai sesuatu, dan merasa didukung atau dia tidak merasa sendirian. Ini yang penting. Tentunya kita membutuhkan strategi penguatan mental health atau kesehatan mental dan well-being di sekolah atau kesejahteraan psikologis di sekolah. Contohnya misalnya di lingkungan sekolah, kita bisa membangun budaya sekolah yang lebih suportif, artinya bahwa kita menyediakan lingkungan yang aman secara fisik dan secara psikologis bagi anak. Yang terpenting bagaimana kemudian guru punya kemampuan uh, apa namanya punya kemampuan atau dilatih untuk memiliki kemampuan pemahaman mengenai literasi emosi dan kesehatan mental, dan tentunya integrasi pembelajaran sosial emosional atau SEL di dalam kurikulum. Meskipun kurikulum kita saat ini juga sudah ada integrasi pembelajaran sosial emosional, namun kemudian dibutuhkan pelatihan-pelatihan yang uh, apa namanya intensif kepada guru, bagaimana dia memiliki kemampuan literasi emosi dan kesehatan mental, sehingga ketika diintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam kurikulum, dia kemudian mudah melaksanakannya, bisa diimplementasikan gitu ya. Lalu pencegahan bullying, ini penting sekali, pencegahan bullying dan pelecehan verbal, apalagi zaman sekarang yang anak-anak kita itu menganggap bahwa bullying kemudian pelecehan verbal itu adalah sesuatu yang biasa. Bagaimana guru kemudian mengedukasi mereka bahwa itu tidak baik untuk diri mereka sendiri dan orang lain, kemudian memberikan mereka ruang untuk bermain, ruang untuk istirahat, dan ruang untuk mengekspresikan diri, tidak hanya sekedar aktivitas akademik yang monoton, namun ada ruang-ruang yang disediakan untuk mereka bisa bermain, istirahat, dan mengekspresikan diri. Peran kita sebagai guru adalah menjadi figur yang empatik tentunya, empatik merasakan apa yang dirasakan oleh peserta didik kita, kemudian mendengarkan mereka dengan baik, lalu kita juga perlu mengamati anak, mengobservasi anak sejak dini. Apabila ada perubahan-perubahan perilaku pada mereka, ini kita perlu untuk mewaspadai tanda-tanda tadi yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Kemudian berikan mereka penguatan positif dan dorongan, jadi tidak hanya sekedar bagaimana kemudian menilai mereka, tetapi kita juga memberikan penguatan yang positif kepada mereka.
kemudian mendorong refleksi emosi dan empati melalui diskusi kelas atau kegiatan-kegiatan yang kreatif. Ini penting sekali. Dan yang tak kalah penting adalah kolaborasi dengan orang tua. Jadi harus ada komunikasi dua arah antara guru dan orang tua. Kenapa? Agar berkesinambungan apa yang kemudian kita sudah terapkan di sekolah, kemudian dia bawa di rumah, begitupun sebaliknya apa yang sudah diterapkan di rumah akan berkesinambungan dengan apa yang diterapkan di sekolah. Kemudian penting sekali untuk mengedukasi orang tua tentang pentingnya kesehatan mental dan pola asuh positif agar uh, orang tua di rumah juga memberikan pola asuh yang sesuai, pola asuh positif bagi perkembangan mereka. Lalu kemudian memberikan mereka dukungan ketika mereka mengalami masalah. Jadi jangan langsung menyalahkan mereka, tetapi mereka didengarkan dulu, digali dulu permasalahannya, mereka merasa didengar dulu agar kemudian mereka mau menceritakan apa yang terjadi pada mereka. Dan kita juga perlu menyediakan layanan pendukung di sekolah, misalnya ketersediaan guru BK atau guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah, atau jika memungkinkan ada psikolog anak atau bekerja sama atau menjalin kemitraan dengan psikolog anak gitu ya. Kemudian perlu ada program peer support atau program untuk teman sebaya agar mereka saling mendukung. Kemudian jika memungkinkan ada sesi refleksi rutin, misalnya kita berikan program bagaimana setiap hari misalnya anak mengisi jurnal emosi, atau mungkin ada disediakan pojok curhat di mana anak di sana bisa menceritakan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi gitu ya. Yang terpenting adalah prinsipnya kita kenali dulu tanda-tandanya, kita ketahui dulu, kemudian beri mereka dukungan, dan dengan demikian kita bisa memberdayakan mereka. Dan yang perlu diingat bahwa emosi anak itu valid dan kita perlu memvalidasi emosi mereka, dan penting sekali apapun yang mereka rasakan itu adalah sesuatu yang penting. Lalu yang perlu diperhatikan, mereka belajar dari contoh. Bapak guru, ibu guru, orang tua itu adalah model bagi mereka. Maka sebagai model, sebagai role model, sebagai contoh, sebagai teladan, maka teladankanlah yang baik kepada mereka. Dan sekecil apapun perhatian dan penerimaan kepada mereka itu punya dampak yang sangat besar, dan mereka akan sangat merasakan itu. Teman-teman, yang perlu kita pahami bahwa kesehatan mental anak itu bukan hanya soal tidak adanya gangguan, tetapi tentang apakah mereka bahagia, kemudian apakah merasa diterima, apakah mereka mampu tumbuh menjadi versi terbaik dirinya. Jadi tidak hanya sekedar ada gangguan atau tidak, tapi hal-hal ini penting, mereka bahagia, merasa diterima, kemudian mampu tumbuh menjadi versi terbaik dirinya. Dan sekolah itu bukan hanya tempat akademik, sekali lagi sekolah bukan hanya tempat akademik, tetapi ruang tumbuh bagi seluruh aspek diri anak, karena mereka menghabiskan banyak waktu di sekolah. Oke, demikian, terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mohon jangan lupa di like, di share dan subscribe agar kemudian teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi yang lainnya. Oke, terima kasih.